Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heru, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eksponen. Berikut anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Sabita Asmi Azahra dengan NIM tertera, ada Imelda Niken Sujana dengan NIM tertera, ada Khalifah Al-Hamdani dengan NIM tertera. Untuk capaian pembelajarannya, kita mengambil fase E kelas 10, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner, dan persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial. Topik bahasan kami yang pertama yaitu definisi eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, yang ketiga fungsi eksponen, yang keempat ada bentuk eksponen, dan nanti ada permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi eksponen. Eksponen atau dapat disebut juga sebagai bilangan berpangkat dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A hingga A N faktor. Kemudian yaitu sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen terdiri dari yang pertama adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N dengan ketentuan A tidak sama dengan 0, M dan N adalah bilangan bulat. Yang kedua adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N dengan ketentuan A tidak sama dengan 0, M dan N adalah bilangan bulat. Yang ketiga adalah A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan N dengan A tidak sama dengan 0, M dan N adalah bilangan bulat. Yang keempat adalah AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M dengan AB tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Yang kelima adalah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0 dan M adalah bilangan bulat. Yang keenam adalah A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 dan M adalah bilangan bulat. Yang ketujuh adalah A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N sama dengan A pangkat M plus P per N dengan A lebih besar dari 0, M per N dan P per N bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Yang terakhir adalah A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q dengan A lebih besar dari 0, M per N dan P per Q adalah bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Kemudian masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama adalah sederhanakan bentuk eksponen dari 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Berdasarkan sifat-sifat eksponen sebelumnya, maka didapatkan penyelesaian 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 6. Lalu contoh soal yang kedua yaitu sederhanakan bentuk eksponen dari X pangkat sepertiga pangkat 2 dikalikan X pangkat 4 per 3. Berdasarkan sifat eksponen didapatkan penyelesaian X pangkat sepertiga pangkat 2 dikalikan X pangkat 4 per 3 sama dengan X pangkat 2 per 3 dikalikan X pangkat 4 per 3 sama dengan X pangkat 2 per 3 ditambah 4 per 3 sama dengan X pangkat 6 per 3 sama dengan X pangkat 2. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi eksponen. Di sini untuk fungsi eksponen sendiri untuk umumnya itu dinyatakan sebagai fx sama dengan n dikali a pangkat x, di mana a sendiri itu merupakan bilangan pokok. A itu selalu lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Nah, n sendiri untuk konstantanya itu adalah bilangan real tak 0 dan x sendiri adalah bilangan sembarang bilangan real. Nah, di sini nanti ada dua ya. Pertama sendiri ada pertumbuhan eksponen. Pertumbuhan eksponen
sendiri adalah pertumbuhan suatu variabel yang laju pertumbuhannya sebanding dengan nilai variabel tersebut. Nah, contoh yang paling umum dikeluarkan adalah ketika pertumbuhan bakteri pada fase-fase selanjutnya. Mungkin seperti per menit maupun per jam. Nah, tentunya ketika waktu semakin naik, maka jumlah bakteri itu akan semakin banyak sebanding jauh lebih banyak. Selanjutnya di sini ada peluruan eksponen, di sini kebalikannya yaitu peristiwa terkait penurunan atau penyusutan secara eksponen. Nah, untuk contohnya sendiri yang paling umum keluar adalah peluruan dalam pemakaian dosis obat seiring dari berjalannya waktu. Selanjutnya ada bentuk akar. Nah, apa sih hubungan bilangan pangkat dan bentuk akar? Di sini terdapat fungsi fx sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat x. Nah, di mana x-nya itu adalah setengah. Sehingga f setengah sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat setengah. Nah, jika dilihat, terdapat bentuk 0,5 pangkat setengah. Bentuk tersebut itu akan menyulitkan untuk menentukan hasil perpangkatannya dengan cara manual. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika menentukan hasil perhitungan dengan pangkat bilangan bulat positif. Bentuk lain dari 0,5 pangkat setengah adalah akar 0,5. Bentuk ini disebut bentuk akar. Nah, untuk itu, bentuk akar itu didefinisikan sebagai untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih besar dari 0 didefinisikan sebagai A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Yang kedua, merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, caranya yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B, sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B, menghasilkan A per B akar B. Kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu 3 per 3 min 2 akar 2. Cara menyelesaikannya yaitu dikalikan dengan akar sekawannya. 3 per 3 min 2 akar 2 dikali 3 plus 2 akar 2 per 3 plus 2 akar 2. Kita selesaikan dulu pembilangnya. 3 dikali 3 plus 2 akar 2, hasilnya adalah 9 plus 6 akar 2. Lalu penyebutnya kita selesaikan. Hasilnya adalah 9 min 4 kali 2. Kita hitung menghasilkan 9 plus 6 akar 2. Untuk contoh soal yang kedua, 5 akar 2 per akar 7 min 2. Penyelesaiannya adalah 5 akar 2 per akar 7 min 2 dikalikan dengan sekawannya akar 7 plus 2 per akar 7 plus 2. Sama seperti tadi, kita selesaikan pembilangnya terlebih dahulu, menghasilkan 5 akar 14 ditambah 10 akar 2, lalu penyebutnya kita selesaikan, menghasilkan 7 min 4. Hasilnya adalah 5 akar 14 ditambah 10 akar 2 per 3. Selanjutnya masuk pada pertumbuhan eksponen. Yang pertama contoh soalnya adalah untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Kemudian soalnya adalah yang pertama adalah modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua adalah gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Dan yang ketiga adalah pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh.
penyelesaian untuk soal yang pertama yaitu pada awal pengamatan bakteri yang diamati berjumlah 30. Sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakteri sebagai berikut. Dimisalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka didapatkan pada fase 0 banyak bakteri adalah 30, pada fase 1 adalah 60, fase 2 120, fase 3 adalah 240, fase 4 480, dan fase 5 adalah 960. Untuk X sama dengan 0 atau fase 0, banyak bakteri adalah 30 diperoleh dari 30 dikalikan 2 pangkat 0. Untuk X sama dengan 1, banyak bakteri adalah 60 diperoleh dari 30 dikalikan 2 pangkat 1. Untuk X sama dengan 2, banyak bakteri adalah 120 diperoleh dari 30 dikalikan 2 pangkat 2. Untuk X sama dengan 3, banyak bakteri adalah 240 diperoleh dari 30 dikalikan 2 pangkat 3. Untuk X sama dengan 4, banyak bakteri sama dengan 480 diperoleh dari 30 dikalikan 2 pangkat 4. Untuk X sama dengan 5, banyak bakteri adalah 960 diperoleh dari 30 dikalikan 2 pangkat 5. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen yaitu Fx sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat X, dengan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit. Kemudian untuk penyelesaian nomor 2 yaitu grafik fungsi eksponen pertumbuhan bakteri dengan fungsi eksponen Fx sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat X dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian penyelesaian nomor 3 yaitu jam kelima terjadi pada fase ke-10 dikarenakan pembelahan terjadi setiap 30 menit sehingga diperoleh X sama dengan 10. Maka Fx sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat X dengan X sama dengan 10, maka F 10 sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat 10 sama dengan 30 dikalikan 1024 sama dengan 30.720. Jadi diperoleh banyak bakteri yang tumbuh pada jam kelima atau fase ke-10 yaitu 30.720 bakteri. Baik, selanjutnya di sini ada soal untuk peluruhan. Dari sini ada pertanyaan bahwa obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien, gitu. Nah, dosis tadi yang disuntikan adalah sebanyak 50 mikrogram. Untuk 1 jam setelah penyuntikan, setelah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari tubuh. Jadi, setiap 1 jam itu akan berkurang sebanyak setengah. Nah, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa banyak dosis yang masih tertinggal dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Untuk yang kedua, ini bagaimana model matematika dalam menyatakan peluruhan dosis obat tersebut. Jadi di sini ada penyelesaian yang pertama untuk set T1, T2, T3 ya. Ini untuk dosis awal 50 mikrogram itu gampang, kita tinggal kalikan untuk setengah. Untuk F0 sendiri sama seperti awal ya, 50 mikrogram. Untuk F1 itu kita tinggal kalikan setengah, yaitu 50 kali setengah, menghasilkan 25 mikrogram. Untuk F2 juga kita tinggal kalikan setengah, menghasilkan 12,5. Dan untuk F3 masih sama, untuk 12,5 dikali setengah akan menghasilkan 6,25. Jadi untuk dosis pertama 1 jam pertama akan tersisa 25 mikrogram, untuk 2 jam pertama tersisa 12,5 mikrogram, dan untuk 3 jam pertama itu akan tersisa 6,25 mikrogram. Selanjutnya di sini ada untuk modelnya. Nah, untuk modelnya sendiri kita tinggal membuat dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini untuk berdasarkan bagian A ya, kita dapat menyatakan untuk peluruhan dosis tersebut dalam fungsi Fx sama dengan 50 kali setengah pangkat X, karena tadi untuk variabel yang berganti adalah pada bagian setengahnya. Jadi untuk 50-nya tetap. Nah, dengan X sendiri tadi menunjukkan waktu atau T yang dibutuhkan untuk obat tersebut meluruh sebanyak dosis setengah sebelumnya. Jadi untuk X sendiri adalah T waktu pertama per jam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.